warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelas bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley pada laptop. Baiklah, di sini langkah pertama yaitu mendownload dan menginstal aplikasi Mendeley. Pertama kita buka di Google, tulis Mendeley, buka yang pertama. Setelah itu download Mendeley. Nah, sini ada proses pendownloadan. Kita tunggu beberapa saat. Setelah selesai kita klik, lalu next, dan lupa centang, lalu install. Ini proses penginstalan aplikasi Mendeley. Finish. Dan Mendeley telah terpasang di laptop. Baiklah, langkah selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur pada Mendeley. Yang pertama, Mendeley. Yang pertama itu ditatur share, itu untuk mencari dokumen yang kita inginkan. Misalnya kita mencari sebuah dokumen komunitas Padang Lamun. Setelah muncul begini, kita pilih yang kita mau, lalu kita centang. Dan setelah kita centang, yang kita centang akan tersimpan di all document. Selanjutnya kita buka all document. Nah, di sini tempat dokumen-dokumen yang telah kita download tadi dan menyimpan artikel yang telah kita cari tersebut. Di sini ada terdapat beberapa artikel yang telah kita download. Setelah itu, apa tulisannya nih? Selanjutnya, select edit itu untuk berguna untuk untuk dokumen yang terakhir kita buka tadi. Ini beberapa dokumen yang terakhir saya simpan. Selanjutnya, recalty rate itu terdapat artikel terakhir yang kita baca. Seperti di sini ada beberapa artikel. Selanjutnya, favorit. Nah, di favorit ini berguna untuk menyimpan dokumen yang kita suka bacai atau dokumen favorit kita. Dan selanjutnya, republication. Ini merupakan publikasi kita untuk yang dihubungkan ke publication ini. Selanjutnya, sorted. Ini tempat kita membuat menu baru pada Mendeley. Misal kita membuat beberapa menu baru. Misalnya kita buat Padang Lamun. Setelah kita buat Padang Lamun, dan ini menu baru yang telah saya buat tadi, yaitu Padang Lamun. Untuk menyimpan dokumen sejenis Padang Lamun, tinggal kita klik all dokumen, lalu kita pindahkan ke dokumen baru, yaitu Padang Lamun. Menu yang baru kita buat tadi. Selanjutnya kita menginstal MS Word. Ini ada masuk ke tools, MS Word-nya masuk, klik. Setelah itu, jika muncul seperti ini, berarti kita sudah tersambung. Oke. Baiklah, setelah itu kita menambah
kita menambah dokumen dan mengimpor dokumen kita. Ini dokumen analisis yang kita butuhkan URN-nya dan UNI-nya. Kita butuh salah satu saja, misalnya kita butuh DOI-nya karena itu yang terdapat di sini. Maka kita copy DOI-nya, lalu copy, lalu kita ke browser Google Chrome untuk mendownload menggunakan SCI Hub, paste. Setelah itu open. Kita tunggu beberapa saat karena masih loading. Nah, setelah kita menunggu, maka akan muncul paper dari Wijayanto tadi, Dwi Budi Wijayanto, yaitu analisis vegetatif dan struktur komunitas mangrove. Jadi kita bisa mendownload ini jadi kita tidak perlu bingung lagi. Selanjutnya kita install web import. Kita klik install web import. Uninstall web import. Setelah itu klik, kita tunggu get web import for Chrome. Nah, di sini kita menggunakan Chrome. Ini karena kita sudah pernah masuk, jadi tidak ada tulisan di sini. Kemudian kita salin di sini. Kita pakai Google Scholar ya. Buka Google Scholar. Lalu kemudian kita cari artikel vaksin. Kita cari mengenai vaksin. Nah, seperti ini. Kita klik. Setelah kita klik, masih loading untuk membukanya. Oke, nah ini terdapat vaksin DNA, vaksin generasi keempat muncul seperti ini. Nah, setelah itu ada tanda Mendeley di ujung, kita klik, lalu sabar ya, masih loading. Kita add, klik vaksinnya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu start download. Open. Nah, dia akan muncul di sini ke all dokumen sinkron. Setelah kita sinkron, maka dia akan muncul setelah kita menekan tombol sinkron.
koi. Setelah itu kita tunggu beberapa saat, kita masuk ke file dan kita mencari dokumen. Nah, baiklah, langkah selanjutnya yaitu citasi dan perubahan style daftar pustaka. Yang pertama, kita lihat dulu yang mana kita mau citasi. Kita ke MS Word. Nah, di sini misalnya kita membaca artikel tersebut dan ingin kita ringkas. Seperti padang lamun merupakan salah satu ekosistem laut dangkal titik dan seterusnya. Dan pertama kita ke menu reference, kita klik, lalu di sini ada tulisan insert station, klik. Nah, misalnya di sini kita ada judul yang kita ringkas tadi, tinggal tulis kita di sini. Strukturnya struktur komunitas. Nah, akan muncul kemudian ini, kemudian klik OK, lalu akan muncul seperti ini. Ini sudah citasinya muncul. Kemudian selanjutnya, misalnya kita ambil padang lamun merupakan bla 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 dan seterusnya. Kita ke insertion tadi, misalnya kita lupa dengan judul kita, maka kita ke go to Mendeley, lalu kita cari judul yang tadi, lalu kita klik struktur komunitas, kita klik. Nah, sekiranya kita cite, maka kan seperti ini dan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya lagi dengan dua rujukan, misalnya padang lamun bla bla bla, kita gunakan dengan pertama. Misal di sini kita struktur komunitas, yang pertama misalnya padang lamun di Sulawesi Utara, selanjutnya di Pulau Derawan. Nah, kita tinggal klik OK aja. Nah, maka akan muncul seperti ini dua penulis tersebut. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan mudah, simple dan cepat. Baiklah, yang pertama kita tulis daftar pustaka, kemudian kita ke menu merapikannya ke tengah, lalu reference. Kita tidak menggunakan insertion, tapi kita menggunakan insert dan biografi. Kita tidak menggunakan ini, tapi yang ini. Klik. Setelah itu, nah, maka akan muncul seperti ini secara otomatis daftar pustaka yang dari atas. Nah, bagaimana sih jika kita menggunakan style yang berbeda? Nah, baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Maka di sini kita menggunakan style APA. Misal kita menggunakan style yang berbeda, kita ambil contoh
I, E, E, E. Saya tambah yang itu. Nah, dia akan berubah dengan sendirinya secara otomatis. Dia akan terubah secara otomatis seperti ini. Misal lagi kita ubah ke APA, style yang pertama. Kita kembali APA. Nah, maka dia akan seperti ini lagi kembali secara otomatis dari penomoran dan menjadi seperti ini. Daftar pusaka ini juga terubah. Nah, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat menonton.